Atas nama Ibrahim, Indra, dan Reza, silakan naik ke atas panggung. Grup C, atas nama Lita, Mesa, dan Dina. Grup C, ingat grupnya ya. Yang grup D, atas nama Syahrul, Wawan, dan Hamdan. Gak apa-apa, hadap timur yang grup D, hadap timur gak apa-apa. Sini. Grup D, sini. Oke. Baik, kita mulai untuk menghemat waktu. Baik, peserta keempat grup ini. Atas tahu. Atas sebelum mulai itu kanan. Ikut tengah-tengah. Baik, perhatikan. Di sini ada amplop A sampai D. Boleh kalian acak tidak sesuai nama grupnya, amplopnya ya. Boleh ambil, misal grup A mau ngambil C, tidak apa-apa ya, supaya tidak ada kecemburuan sosial ya, supaya tidak ada kecemburuan. Nah, nanti per grup mewakili satu orang untuk ngambil amplopnya. Silakan mulai dari grup A dulu. Ambil grup A, mau ngambil amplop apa? Ya, grup A mau mengambil amplop B ya, kita tandai dulu. Grup A ngambil amplop B. Grup B ngambil amplop apa? D. Oke, grup B ngambil amplop D. Kita buka amplopnya. Oh, ini KP, aku beli KP. Oke, saya sudah pegang soal untuk grup A. Saya sudah pegang soal untuk grup A. Silakan persiapan mic-nya.
Dengarkan soalnya ya, dengarkan baik-baik soalnya. Soalnya saya ulangi 2 kali saja. Dengarkan soalnya. Siap? 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 Kadu kita. Oke, pegang mic-nya. Anggotanya kalau temannya yang pegang mic tidak bisa jawab, boleh bisik, tapi jangan bisik-bisik tetangga, besar-besar soalnya nggak boleh. Ya, oke. B, mic itu anu. Tinggal dia mati. Cek. Sebelum saya baca soalnya 2 kali jangan jawab ya. Saya baca 2 kali dulu baru jawab. Soal pertama, apa nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa? Lagi sekali, apa nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa? Tidak dengar penonton. Kitab Injil. Gimana? Juri? Salah. Bentar. No. Oke. Soal kedua. Dengarkan baik-baik. Waktu soalnya. Nomor 2. Siapa nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulang sekali. Siapa nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sarah. Abdullah 100 untuk grup A. Soal berikutnya. Dengarkan soalnya. Apakah yang menjadi lambang negara Indonesia? Lagi sekali. Apakah yang menjadi lambang negara Indonesia? Garuda. Lagi sekali. Garuda. Ya, 100 untuk grup A. Mohon perhatian pada penonton, jangan ada yang jawab. Ya. Soal berikutnya. Sebutkan nama kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali, sebutkan nama kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Mekah 100 untuk grup A. Kuki. Ngenem. Soal yang kelima. Dengarkan. Siapakah nama presiden pertama Indonesia? Penonton mohon. Siapakah nama presiden pertama Indonesia? Penonton diam. Satu sampai 5. Masih ada waktu. Pak, penonton. Yang benar itu Insinyur Soekarno. 100 untuk penonton.
Skor sementara, Regu A mendapat 300, BCD kosong. Sementara. Oke, soal selanjutnya. Surat apakah yang terpanjang dalam Al-Quran? Lagi sekali, surat apakah yang terpanjang dalam Al-Quran? Pelajaran PAI. Tidak dengar penonton. 100 untuk grup A. Soal selanjutnya. Ada kacamata itu. Soal 7. Al-Quran diturunkan melalui malaikat siapa? Lagi sekali, Al-Quran diturunkan melalui malaikat siapa? Penonton, gak usah jawab. Satu. Pak. Penonton. Malaikat Jibril. Pelajaran SD. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah titik. Diam penonton. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut apa? Satu. Ya, 100 untuk pertama tadi jawabannya Ifa Safawi. 100 untuk grup A. Jawaban pertama Ifa Safawi. Jadi mim mati bertemu dengan huruf ba itu hukum bacaannya adalah Ifa Safawi. Soal berikutnya. Soal yang ke-9. Apakah arti dari izhar khalqi? Lagi sekali. Apakah arti dari izhar khalqi? Ya, 100 untuk grup A. Soal terakhir. Sebutkan bunyi sila pertama dari Pancasila. Lagi sekali. Penonton, jangan menunggu dulu. Lagi sekali. Apakah bunyi sila pertama dari Pancasila? Ya, 100 untuk grup A. Skor sementara, grup A mendapat 700, grup BCD kosong untuk sementara. Nanti kita akan lihat bersama-sama siapa yang juara 1, 2, 3. Sudah terlihat di sini nanti pas berakhir soal seputar. Oke. Kita lanjut ke grup B. Grup B mendapat amplop D, ya, amplop D. Kita akan pada dia milik kopi. Oke, saya sudah buka amplop untuk grup B. Dengarkan soalnya. Soalnya saya baca 2 kali baru dijawab. Soal pertama untuk grup B. Siapakah
nama lengkap Wakil Presiden Negara Indonesia yang sekali, apakah arti dari isbat hakiki? Samar-samar sembunyi. Samar atau sungguh-sungguh. Gimana Dewan Juri? Ya, karena benar sepotong kita kasih nilai 50. Penonton, apa arti isbat hakiki? Isbat artinya samar-samar atau menyembunyikan, hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar. Satu untuk saya. Baik, soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Siapakah nama malaikat pencatat amal buruk? Lagi sekali. Siapakah nama malaikat pencatat amal buruk? Satu. Atit. Apa? Atit. Gimana juri? Gimana Dewan Juri? 100 untuk grup B. Pikir juga. Soal yang keempat. Perhatikan untuk grup B. Soal yang keempat. Sebutkan bunyi sila yang ketiga dari Pancasila. Lagi sekali. Sebutkan bunyi sila yang ketiga dari Pancasila. Persatuan Indonesia. Ya, 100 untuk grup B. Soal berikutnya. Ini masa nggak bisa. Soal yang kelima. Apakah nama surat yang disebut Ummul Kitab? Lagi sekali. Apakah nama surat yang disebut Ummul Kitab? Al-Fatihah. 100 untuk regu B. Soal berikutnya. Soal yang keenam. Berapakah jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam? Lagi sekali. Berapakah jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam? 17. 100 untuk regu B. Ini jangan salahkan saya karena mereka yang pilih sendiri soalnya, ya. Jadi mukaku. Soal yang berikutnya. Apakah soal yang ke-7. Benar, soal yang ke-7. Sebutkan rukun Islam yang terakhir. Lagi sekali. Sebutkan rukun Islam yang terakhir. Ya, 100 untuk grup B. Soal berikutnya. Sebutkan huruf qalqalah. Lagi sekali. Sebutkan huruf qalqalah. Bajada.
Protokol. Ya, 100 untuk grup B. Soal yang ke-9. Injil diturunkan kepada nabi siapa? Lagi sekali. Injil diturunkan kepada nabi siapa? Daud. Satu, dua, tiga, empat. Isa. Ya, 100 untuk grup B. Soal terakhir. Soal terakhir. Dengarkan soal terakhir ya. Sebutkan huruf dari ikhfa hakiki. Lagi sekali. Sebutkan huruf dari ikhfa hakiki. Ta sa dim dal dal za. Za ra zai sin. Satu, So do. Ta sa jim dal zal zai sin swin sot dot to zo ta to ka. 100 untuk grup B. Skor sementara Regu A mendapat 700, Regu B mendapat 850. Yang unggul untuk sementara yaitu Regu B. Oke, lanjut. Perhatikan, soal pertama. Apakah arti dari bila gunnah? Lagi sekali. Apakah arti dari bila gunnah? Penonton diam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Penonton Tanpa dengung. tanpa dengung atau tidak dengung, namun digunnah baru dengung. Oke, soal selanjutnya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf H, maka hukum bacaannya disebut. Lagi sekali. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf H, maka hukum bacaannya disebut apa? Ya, 100 untuk regu C. Soal yang ketiga. Apakah arti dari Pancasila? Lagi sekali. Apakah arti dari Pancasila? Satu. Penonton. 5 dasar artinya Pancasila. Ya, mudah. Oke, soal yang keempat. Apakah
judul lagu kebangsaan Indonesia? Lagi sekali. Apakah judul lagu kebangsaan Indonesia? Satu. Besaran suaranya. Besaran suaranya. Iya, Indonesia Raya. 100 untuk Regu C. Soal yang kelima. Sebutkan rukun iman yang kedua. Lagi sekali. Sebutkan rukun iman yang kedua. Percaya kepada malaikat. Gimana Dewan Juri? Gimana? Hah? Penonton, benar enggak? Benar enggak? 100 untuk Regu C. Oke. Soal selanjutnya. Siapakah nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lagi sekali. Siapakah nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diam penonton, diam. Satu. Apa? Ya, 100 untuk Regu C. Baru jawab, tidak rejah. Soal yang ketujuh. Berapakah jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? Lagi sekali. Berapakah jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? 28. Satu, dua, ya 100 untuk Regu C ya. Kalau masih dalam hitungan bisa diperbaiki jawabannya. Soal berikutnya, apakah semboyan dari negara Indonesia? Lagi sekali, apakah semboyan dari negara Indonesia? Pak, Proto, Bhinneka Tunggal Ika. Itu semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, soal berikutnya. Sebutkan. Tolong grup yang lain diam. Dewi, diam. Temennya lagi mikir. Sebutkan huruf dari idgham bi gunnah. Lagi sekali. Sebutkan huruf dari idgham bi gunnah. Ya mim nun waw. Ya mim nun waw. 100 untuk grup C. Soal terakhir. Sebutkan tugas dari malaikat Israel. Lagi sekali. Sebutkan tugas dari malaikat Israel. Membawa wahyu. Satu,
3, 4, 5. Berapa? Tidak dengar. Mencabut. Itulah terdapat kelemahan nyawa. Oke, skor sementara. Regu A mendapat 700, regu B 850, regu C 600. Berarti yang unggul sementara regu B. Soal pertama untuk regu D. Apakah arti dari sifat bako? Lagi sekali. Apakah arti dari sifat bako? Pelajaran akidatul awam sudah salah. D. Satu. Batuk nih. Ya, betul air minum nih. 2, 3, 4, 5. Berapa? Betul. Nah, bako artinya kekal. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Ketika hamzah ha ain to. Hamzah ha ghain to merupakan huruf dari apa? Lagi sekali. Hamzah ha ghain to merupakan huruf dari apa? 100 untuk regu D. Soal yang ketiga. Apakah kepanjangan dari UUD? Lagi sekali. Apakah kepanjangan dari UUD? Undang-Undang Dasar 100 untuk regu D. Namun penonton menjawab baru insya Allah bunyi doa. Soal yang keempat. Berapakah jumlah sifat wajib bagi Allah? Lagi sekali. Berapakah jumlah sifat wajib bagi Allah? Tunggu. Dua. Bahaya guru akidatul awam. 3. Apa? Ya, 20. 100 untuk D. 20. Soal yang kelima. Zakat fitrah, perhatikan. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan apa? Lagi sekali. Zakat fitrah dibayar pada bulan apa? Ya, 100 untuk regu D. Maradena tahu. Harap bulan Juni.
Perhatikan. Soal yang ke-7 ya. 6. Tahun Hijriah diawali dengan bulan apa? Lagi sekali. Tahun Hijriah diawali dengan bulan apa? Ya, 100 untuk regu D. Soal berikutnya. Apakah arti dari tafhim? Lagi sekali. Apakah arti dari tafhim? Tebal. 100 untuk regu D. Oh, beda kumpul. Saya kebetulan nyambut. Soal yang ke-8. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Lagi sekali. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Apa? Syahadat. 2 kalimat syahadat. Ya, membaca 2 kalimat syahadat. 100 untuk regu D. Soal yang ke-9. Apabila ada non mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut apa? Lagi sekali. Apabila ada non mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut Iqlab. iqlab. 100 untuk regu D. Soal terakhir. Soal terakhir. Siapakah nama presiden? Siapakah nama lengkap? Ingat ya, nama lengkap. Presiden pertama negara Indonesia. Lagi sekali, sebutkan nama lengkap dari presiden pertama negara Indonesia. Soekarno-Hatta. Insinyur Soekarno-Hatta. Ya, boleh. Insinyur Soekarno. Kasih 100 untuk regu D. Skor sementara. Regu A mendapat 700. Regu B mendapat 8 seket. Regu C mendapat 600. Makanya hati-hati. Sebelum selesai dibacakan, maka kalian ingat, jangan sok angkat tangan. Ya, jangan sok angkat tangan. Tetapi kalau yakin bahwa itu jawabannya benar, silahkan angkat tangan, jangan angkat kaki. Ya.
Sudah paham teknis mainnya? Lagi sekali, ketika soalnya dibacakan, siapa yang duluan angkat tangan itu yang berhak main. Jika jawabannya benar, maka nilainya ditambah 100, dan jika jawabannya salah, dikurangi 100. Oke, siap? Siap? Oke, kita akan sama-sama mulai. Silakan, Nabi dan Kiram, soal 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal rebutan ya, tentu yang paling pertama mengangkat tangan itu yang menjawab seputaran kitab Nahwu. Kita mulai dari bab pertama, bab kalam. Al-kalam huwa an-nadru al-murakkab al-mufid bil-wada' wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a lima. Tidak akan keluar dari bab kalam. Soal pertama soal rebutan. Sebutkan tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Ulang. Sebutkan tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Sebutkan tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Kalamu wal lafz al murakkab al mufid bil wada'i wa aqsamu thalathata ism wa fi'l wa harf ja'il. Ismu yu'rafu bil haqqi wa dhammi wa dukhul al alif wal lam wa khurj al hasl waw wal ta'u wal fi'l yu'rafu bi tadwisi wa sawta wa ta'id ta'nis as-sakin. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4. Ayo kelompok D. Ya, silakan B. Kelompok D mengangkat tangan. Tanwin, Terus, Islam, huruf jar, terus tanda B. tak mustaqil, Terus, tinggal 2. Ingat kalau jawabannya salah, kurang, maka nilainya dikurang. Wal fi'lu yuqrabu bi qadwa as-sin wa sawfa wa ta'ita bi sakinah. La yasluhu ma'ahu dalil al-ism wa la dalil al-fi'li. Gimana? Grup B. 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Kalau juri itu sudah jawab Itu kasih 50. Dapat 50 ya. kurang juga berarti Ya. jawaban. Jawabannya benar, cuma kurang. Kasih Kurang 50. Wah, Oke, ya. Janji kurang berapa? Oke, soal berikutnya. yang kedua terakhir dari soal rebutan. Sebutkan pengertian alam secara lengkap. Sekali lagi, sebutkan pengertian kalam secara lengkap. Silakan. Al-kalamu huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil-wadh.
Sebutkan pengertian kalam. Saya hitung dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penonton apa jawabannya? Kalam ialah sebuah lafaz yang tersusun dari 2 kata atau lebih, mempunyai makna atau faedah, menggunakan bahasa. Oke, tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah. Oke, perhatikan untuk soal selanjutnya. Karena ini soal rebutan, maka perhatikan soalnya baik-baik. Dan soal yang saya akan lontarkan ini sangat-sangat mudah. Dan jika jawabannya benar ditambah 100, kalau salah dikurangi 100. Perhatikan soalnya, ini sangat mudah. Soalnya saya bacakan 2 kali baru bisa angkat tangan ya. Sholat Jumat siapakah nama lengkap kedua panitia festival soal yang keempat? Yang keempat. Ketiga soalnya tadi. Soal yang keempat. Apabila, perhatikan, dengarkan. Setelah saya selesai baca soal baru angkat tangan. Apabila ada yang sukun yang didahului oleh kasroh, maka hukum bacaannya disebut menjadi. Apabila ada yang sukun yang didahului oleh kasroh, maka hukum bacaannya disebut B. Baik, topi ya, tambah 100. Tambah 100. Soal terakhir. Soal terakhir. Apakah arti dari sifat mukhalafatul hawadis? Jadi sekali, apakah arti dari sifat mukhalafatul hawadis? Satu, 2, 3, 4,
Pak Ustaz? Ya. Berbeda dengan makhluk. Nah, itu jawabannya. Oke. Skor terakhir ya pilihannya ini. Regu A mendapat 700, regu B mendapat 1150, regu C 600, regu D 950. Jadi otomatis regu B mendapat juara 1. Regu B mendapat juara 2 dan regu A mendapat juara ketiga. Nah, ini lomba yang langsung kita tahu siapa mendapat juara 1, 2 dan 3. Oke, untuk mata lomba pada malam hari ini ya. Tadi. Oke, siap, selesai. Nah, untuk kegiatan kita pada malam hari ini sudah selesai ya. Untuk besok malam karena kenapa kita pembagian hadiah untuk besok malam? Karena kalau kita bagi hadiah di hari Sabtu pagi, maka acaranya terlalu panjang ya. Acaranya terlalu panjang. Makanya mau tidak mau kita harus pembagian hadiah itu besok malam sekaligus menutup festival ya.